Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Ridwan dengan NIM 12020800043. Di sini saya akan buat salah satu video praktikum di mana merupakan salah satu tugas dari mata kuliah praktikum kimia organik 1 dengan asisten praktikum yaitu Teh Dea. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang teknik laboratorium. Untuk teknik laboratorium ini, kita akan menjadi ke dalam 4 bagian, di mana bagian yang pertama kita akan membahas tentang pemindahan suatu zat atau cara memindahkan suatu zat. Nah, yang kedua yaitu teknik untuk membuat suatu larutan. Yang ketiga kita akan membahas tentang teknik pemanasan suatu zat. Yang terakhir kita akan membahas tentang kristalisasi. Nah, bagaimana teman-teman? Kita lanjut aja ya ke video berikutnya. Yuk kita simak. Langsung ke percobaan yang pertama, ialah memindahkan suatu zat. Nah, apa aja sih alat dan bahannya? Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama, untuk bahannya tersendiri kita siapkan NaCl. Untuk selanjutnya kita siapkan sudip. Untuk selanjutnya kita juga siapkan sebagai pengganti kaca arloji ya, atau alasnya, piring kecil. Untuk prosedur percobaan untuk pemindahan zat ini ternyata ada bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada pemindahan skala kecil. Nah, yang kedua ada pemindahan skala besar. Kita yang pertama pemindahan skala kecil terlebih dahulu. Nah, untuk pemindahan skala kecil, yang pertama kita siapkan dulu NaCl atau garam dapur. Nah, selanjutnya kita buka tutupnya. Nah, kalau misalnya nanti di laboratorium, silahkan kalian buka tutupnya lalu simpan dengan secara terbalik ini, dengan tujuan supaya tidak terkontaminasi untuk si tutupnya ini, jadi tidak akan mempengaruhi suatu zat. Nah, selanjutnya silahkan kalian ambil NaCl menggunakan sudip seperlunya atau yang sudah ditentukan gitu. Di sini misalnya kita akan memindahkan suatu zat NaCl ini sebanyak 3 sudip. Berarti kita ambil 1, 2, 3. Nah, itu dia pemindahan secara skala kecil. Untuk selanjutnya kita akan memindahkan satu zat dengan skala besar. Kita tidak menggunakan lagi sudip ya teman-teman, tapi kita langsung memindahkannya dari botol atau wadahnya. Nah, tahap yang pertama kita goyang-goyang terlebih dahulu si botolnya gitu, atau nanti si wadahnya seperti ini. Tujuannya supaya nanti suatu zatnya itu gampang atau mudah ketika dituangkan gitu. Nah, kalau misalnya kita buka dulu ya, buka terus seperti biasa kita simpan lagi tutupnya secara terbalik ya, supaya tidak terkontaminasi. Nah, selanjutnya kita tuangkan saja teman-teman seperlunya gitu. Nah, kalau misalnya dirasa cukup, sudah berarti ya. Nah, kita simpan dan tutup. Jangan lupa tutup kembali. Nah, itu dia untuk cara atau prosedur tentang pemindahan suatu zat. Untuk selanjutnya, untuk praktikum yang kedua, yaitu ada pembuatan larutan. Di mana larutan ini kita akan membuat larutan NaCl atau garam dapur. Nah, kita langsung aja yuk ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kita bahan dulu ya. Untuk bahannya kita ada garam dapur atau NaCl. Selanjutnya yaitu ada Aquades, botol semprot, bisa sebagai pengganti botol semprot ya. Terus tadi udah, sekarang kita ke alatnya. Yang pertama kita siapkan dulu ada alat tulis, pulpen dan kertas. Selanjutnya ada
corong, terus ada sudip. Nah, ada juga sebagai pengganti kata kaca arloji, piring kecil. Ada pipet tetes, ada botol sebagai pengganti labu ukur. Terus ada juga alat timbangan digital. Oke, langsung aja ke prosedur pertama yuk. Untuk prosedur yang pertama, kita melakukan perhitungan dulu supaya bisa menentukan berapa banyak yang harus dilarutkan si NaCl. Ini dia perhitungannya, di mana tadi diketahui ya, untuk molaritas itu 1 molar, massa molarnya itu 58,5 gram per mol, terus ada volume 400 ml. Nah, untuk yang ditanya itu massa NaCl yang akan dilarutkan gitu. Langsung aja kita menggunakan rumus molaritas ya. Yang pertama itu ada massa sama dengan molaritas dikali massa molar dikali V per 1000 ml. Nah, sama dengan 1 molar dikali 58,5 gram per mol dikali 400 ml per 1000 ml. Nah, maka didapatkan 23,4 gram NaCl. Jadi, ketika kita mau membuat suatu larutan 400 ml dengan konsentrasi 1 molar, maka yang dibutuhkan yaitu 23,4 gram NaCl. Itu. Setelah kita tadi melaksanakan perhitungan, langsung aja kita menimbang terlebih dahulu NaCl-nya. Tadi kan sudah diketahui ya, untuk hasilnya itu sebanyak 23,4 gram. Kita timbang sebanyak 23,4 gram. Kita bulatkan saja menjadi 23 gram saja. Setelah kita tadi sudah melaksanakan penimbangan, langkah selanjutnya kita masukkan NaCl ini ke dalam gelas. Karena di sini masih ada zat yang tersisa, kita bilas menggunakan botol semprot. Ketika dirasa sudah semuanya tertuangkan, nah, kita simpan. Nah, ini kita tambahkan air ya, air secukupnya untuk melarutkan si NaCl ini. Lalu kita aduk. Ketika dirasa sudah larut, udah menjadi terhomogenkan si larutannya, maka kita pindahkan ke dalam botol atau sebagai pengganti labu ukur.
Setelah itu kita coba bilas 3 kali supaya si zat yang masih ada dalam gelas ini tertuang sempurna ke dalam botol. Setelah itu kita tambahkan air sesuai dengan batas ya yang sudah ditentukan tadi, yaitu sebanyak 400 ml. Dan tadi saya sudah mengukurnya untuk 400 ml ini di daerah sini. Nah, kita tambahkan saja. Apabila sudah mencapai batas yang telah ditentukan, kayak semacam meniskus ya. Kalau misalnya di lab ukur kan ada meniskus, kalau di sini nggak ada. Tapi tadi saya sudah hitung sampai ke sini. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya kalian ada yang kurang sedikit, nah kalian boleh gunakan si pipet tetes ini, gitu ya. Sekarang kita tutup si botol ini. Dan kita menggunakan teknik menghomogenkannya, gitu. Yang pertama kita simpan terlebih dahulu untuk si ujung botolnya di sini. Nah, kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita homogenkan saja seperti ini. Sampai kira-kira si larutannya itu terlarut sempurna, si zatnya itu terlarut sempurna. Untuk percobaan selanjutnya ialah kita akan mencoba praktikum perihal bagaimana cara memanaskan suatu zat atau larutan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama bahannya tersendiri tentunya ada kamper atau kapur barus yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ada korek api, ada lilin untuk pengganti pembakar spiritus atau bunsen, ada penjepit tabung reaksi, ada tabung reaksi. Langsung aja ke tata cara pembuatannya. Nah, untuk caranya itu, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu si kapur barusnya ke dalam tabung reaksi. Ini sesuai sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kita coba masukkan sebanyak 3 sudip ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita nyalakan si lilin. Nyalakan lilin. Langsung kita bakar saja ya. Ini ingat untuk si lubang tabung reaksi harus jauh dari jangkauan.
Nah, ini sudah berhasil dipanaskan. Gimana cara berhasilnya? Karena ini sudah meleleh semua ya, dan sudah menjadi suatu cairan. Nih. Untuk percobaan yang terakhir atau yang keempat, kita akan melaksanakan yaitu percobaan tentang pengkristalan. Nah, untuk kristalisasi ini atau pengkristalan ini, kita akan menggunakan suatu zat yaitu kapur barus ya, kapur barus. Nah, langsung aja ke alat dan bahannya yuk. Yang pertama ada kapur barus yang sudah dihaluskan. Terus selanjutnya ada korek api, ada lilin sebagai pengganti bunsen atau pembakar spiritus, ada 2 buah gelas sebagai penyangga, dan ada kaleng, sebuah kaleng. Bagaimana untuk prosedurnya? Yuk kita simak video berikutnya. Untuk yang pertama, kita siapkan dulu penyangganya ya. Nah, seperti ini. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya udah nyala, kita masukkan si kapur barusnya tadi ke dalam kaleng ini. Nah, ini udah saya buat sebanyak 2 biji si kapur barus. Jadi kita masukkan saja, dan ini sudah dihaluskan. Ketika sudah masuk, langsung kita simpan ya. Kita tutup terlebih dahulu. Kira sudah melarut semuanya. Nah, kita coba cek ya, dan matikan terlebih dahulu untuk si apinya tuh. Kalau misalnya sudah dimatikan, langsung kita buka aja ya, secara perlahan bukanya. Hati-hati, ini karena panas ya, panas. Nah, teman-teman, bisa dilihat proses kristalisasinya itu di daerah sini. Nah, ini hasil kristalisasi dari si kapur barus ini. Nah, ini dia untuk penampakan dalamnya. Nah, setelah si kapur barus tadi mencair dan berubah lagi menjadi kristal. Itulah dia video praktikum pada sesi teknik laboratorium ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak sekali teman-teman ternyata hal-hal yang harus dilakukan dan yang perlu dilakukan ketika di laboratorium, dan hal-hal atau yang tidak perlu dilakukan ketika di laboratorium. Salah satu contohnya ialah ketika proses pemanasan suatu zat. Nah, untuk si corong tabungnya itu, tabung reaksinya, maka itu tidak boleh diarahkan ke tempat yang ada orangnya. Nah, hindarilah kegiatan tersebut. Ketika proses pemanasan tersendiri, si tabung reaksinya itu harus digoyang-goyangkan ya, harus digoyang supaya panasnya itu merata ke seluruh bagian si suatu zatnya. Oke, mungkin cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.